Kemudian si Abah tadi mengatakan, tolong kepada muridnya, ambil itu tongkat daripada Prabu Siliwangi di Gunung Gede. Beliau mengatakan, ya Habib, saya izinkan Habib masuk ke semua penjuru Jawa Barat, masuk ke Banten, masuk ke Kidul, masuk ke Pamengpeuk Garut, masuk ke Tasik, masuk ke Cirebon, seluruh daripada tanah Pasundan ini, karena Habib keluarga Nabi, karena Habib yang miliki ini tanah. Biar tidak gagal paham, harap tonton sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya bersama saya Bang Oja. Untuk teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan like agar channel ini makin berkembang dan selalu memberikan informasi yang sehat dan masuk akal. Dan juga buat teman-teman, jangan lupa untuk follow TikTok saya agar kita bisa berkomunikasi tentang perkembangan-perkembangan di negeri kita ini. Jadi hari ini saya akan membahas ada seorang Habib yang mengaku tanah Jawa Barat adalah milik para Habib. Bagaimana ceritanya? Mari kita lihat videonya. Para ulama mengatakan bahwasanya Ahlul Bait Nabi ini dipermisalkan sebagaimana safinahnya Nabi Nuh, kapalnya Nabi Nuh. Barang siapa yang ikut dia selamat, barang siapa yang nggak ikut dia kena tsunami. Ya Pak ya, yang nggak ikut kena tsunami Pak, kayak kemarin nggak ikut kena tsunami. Kalau ikut insya Allah dia selamat. Betul Pak? Betul? Jadi aneh. Kemudian bagaimana habaib ini, keluarga Nabi ini ujian Pak. Ujian kenapa? Mencintai keluarga Nabi ini masuk dalam iman. Dan alhamdulillah Pak, kemarin saya ketemu tokoh Sunda Jawa Barat Pak. Umurnya 151 tahun Pak. Umurnya 151 tahun. Saya ketemu di kaki Gunung Gede Pak. Namanya Ki Oji Pak. Ki Oji, ada Oji nggak sini? Ada, nah mirip dah tuh. Jadi inti nggak usah jauh-jauh. Ki Oji ada, Ki Oji? Ada. Itu namanya Oji Bahan. Kemudian si Abah tadi itu membaca tawasul. Kemudian dia membaca tawasul, dia hanya menyebut satu sahabat Nabi Muhammad SAW. Siapa yang disebut? Dia bertawassul kepada Imam Ali karramallahu wajhah. Dia bertawassul kepada Imam Ali bin Abi Thalib. Saya katakan, ya Abah, kenapa enggak disebut Sayyidina Abi Bakar? Kenapa enggak disebut Sayyidina Umar? Kenapa enggak disebut Sayyidina Utsman? Si Abah tadi mengatakan, Ali babul ilim. Sayyidina Ali ini pintu ilmu. Sayyidina Ali ini mantu daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Ali keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun Sayyidina Ali khalifah terakhir, tapi dia punya magam, dia punya kedudukan amat tinggi. Maka kata si Abah tersebut, saya ta'alluq kepada Sayyidina Ali dan saya perintahkan murid-murid saya semuanya untuk ngaji, cari guru yang nasabnya nyambung kepada Sayyidina Ali. Nasabnya nyambung kepada Sayyidina Ali. Kemudian saya katakan, ya Abah, saya secara nasab bersambung kepada Sayyidina Ali ke-37. Bersambung kepada Sayyidina Ali ke-37. Saya bilang saya ke Sayyidina Ali ini ke-37. Kemudian si Abah tadi mengatakan, tolong kepada muridnya, ambil itu tongkat daripada Prabu Siliwangi di Gunung Gede. Kemudian itu tongkat diambil, ya, diambil, serahkan kepada Syekh ini sebagai cucu daripada Sayyidina Ali.
dan kita semua harus ngaji kepada keluarga Sayyidina Ali kalau kita mau mendapatkan ilmu yang benar-benar daripada Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian si Abah tadi ini cukup disegani di Jawa Barat. Beliau mengatakan, ya Habib, saya izinkan Habib masuk ke semua penjuru Jawa Barat, masuk ke Banten, masuk ke Kidul, masuk ke Pamengpek Garut, masuk ke Tasik, masuk ke Cirebon, seluruh daripada tanah Pasundan ini, karena Habib keluarga Nabi, karena Habib yang miliki ini tanah, karena Habib keluarga Nabi, karena Habib yang miliki ini tanah. Masya Allah. Jadi Habib ini bilang dia ketemu seorang tokoh Sunda Jawa Barat yang berumur 150 tahun yang bernama Ki Oji. Dan saya cari, tidak ada nama Ki Oji. Mestinya seorang tokoh, apalagi seorang tokoh Sunda, tidak mungkin datanya tidak ada. Tapi nyatanya Ki Oji itu nggak ada namanya. Jadi apakah benar yang disampaikan oleh Habib ini? Kalau dia bertemu dengan seorang tokoh Sunda yang berumur 150 tahun yang bernama Ki Oji. Ya Allah walam. Tapi menurut saya kalau umur 150 tahun dan seorang tokoh masyarakat, apalagi itu tokoh Sunda, tidak mungkin pendataan penduduk tidak tercatat. Tapi saya cari tidak ada orang yang bernama Ki Oji yang lebih dari 120 tahun, apalagi 150 tahun. Entahlah apa tujuan cerita bohong dari Habib ini ya. Walaupun ya, kalau memang dia percaya atau yakin benar, silakan kasih bukti. Kalau ada orang yang bernama Ki Oji, umur 150 tahun lebih, biar masyarakat percaya. Saya tahu tujuan dan maksud dari cerita Habib ini. Tujuannya itu agar masyarakat itu percaya bahwa para Habib itu adalah keturunan dari Nabi Muhammad SAW, dan juga agar masyarakat itu menghormati mereka. Karena Habib itu bilang, tokoh itu menyuruh para muridnya untuk belajar ngaji kepada Habib. Karena Habib adalah keturunan dari Nabi Muhammad. Dan juga para Habib ini adalah keturunan daripada Sayyidina Ali. Jadi Ki Oji itu menyuruh para muridnya untuk berguru pada Habib. Karena Ki Oji itu sangat menghormati yang namanya Sayyidina Ali. Apakah benar ada sosok yang bernama Ki Oji itu? Kalau memang benar, silakan buktikan dan kasih buktinya. Orangnya mana, santrinya mana, muridnya mana. Jangan cerita seperti itu, tapi datanya tidak ada. Dan juga apa ya maksud dari Habib ini? Bilang Jawa Barat miliknya Habaib. Jadi Habib ini bilang kalau tanah di Jawa Barat itu miliknya Habaib. Itu disampaikan oleh Ki Oji. Jadi dia membuat cerita seolah-olah Ki Oji ini menyuruh orang Jawa Barat untuk berguru kepada Habaib, kepada para Habib, dan menyatakan tanah di Jawa Barat itu adalah milik para Habaib atau para Habib. Ini namanya pembodohan. Ini namanya cerita khurafat, tanpa data, tanpa bukti.
Tidak lain, ini bertujuan untuk membodohi masyarakat banyak. Kalau memang ada, silakan kasih bukti. Orangnya mana, kasih unjuk. Apakah betul dia berumur 151 tahun. Dan Habib ini bercerita kalau Ki Oji itu menyuruh para muridnya untuk mengambil tongkat Prabu Siliwangi di Gunung Gede. Bayangkan teman-teman, Ki Oji ini berarti bukan orang sembarangan. Kalau dia tahu di mana letaknya tongkat Prabu Siliwangi. Dan dia dengan gampang menyuruh muridnya untuk mengambil tongkat Prabu Siliwangi. Jadi cerita ini adalah bumbu. Terus kenapa Prabu Siliwangi dikaitkan? Ya, mengaitkan Prabu Siliwangi itu adalah bumbu agar para masyarakat yang menyaksikan ceramah Habib ini percaya kalau dia bertemu dengan namanya Ki Oji. Dan Ki Oji ini saking mencintainya Sayyidina Ali, maka Ki Oji menyuruh para muridnya untuk berguru kepada habaib atau para habib. Jadi ini adalah cerita khurafat sekaligus framing agar kita itu percaya kepada mereka. Dan juga ya, kita sudah tahu kebiasaan orang kita. Yang namanya leluhur pasti dihormati. Yang namanya sejarah leluhur pasti dihormati. Makanya mereka akan bercerita tentang leluhur mereka. Karena mereka tahu kalau dia bercerita tentang leluhur mereka, tentang leluhur kita akan menghormati. Karena pada dasarnya kita dari dulu menghormati yang namanya leluhur kita. Dan kita meyakini bahwa dulu ya para pendahulu kita adalah orang-orang yang sakti, orang-orang yang hebat. Dengan begitu mereka sangat mudah untuk menyusupi cerita-cerita khurafat mereka. Padahal itu adalah doktrin. Itu adalah cerita framing agar kita yakin kepada mereka dan kita memberikan dan kita tunduk kepada mereka. Dan ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya cuan. Ya, begitulah cara kerja para habaib. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini saja pembahasan hari ini. Untuk teman-teman, semoga hari-hari kita selalu dilindungi dan diberkahi oleh Sang Maha Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.